Halo semuanya, perkenalin nama gue Antonio Bimo dan gue adalah orang yang pernah takut banget untuk ngomong di depan kamera. Cuman sekarang gue bersyukur karena gue udah lebih pede dan di sini gue pengen ngasih beberapa tips buat teman-teman supaya bisa pede untuk ngomong di depan kamera. Please sit back and enjoy. Nah, permasalahan pertama yang bikin gue takut untuk ngomong di depan kamera itu adalah ekspektasi. Gue nih dulu berekspektasi kalau udah di depan kamera begini nih ngomongnya tuh mesti bener, intonasinya harus bener, mimik wajahnya juga mesti bener. Nah ini nyebabin gue untuk ngambil banyak footage cuman gak dijadiin video. Nah buat teman-teman yang ngalamin kayak gue juga, gue saranin untuk berdamai dengan ekspektasinya. Karena segala suatu hal itu tentu butuh proses. Jadi nih, kalau teman-teman di sini masih ada yang nggak berani untuk ngomong di depan kamera, saran pertama gue adalah coba aja untuk ngomong sama diri sendiri di depan kaca. Karena kalau kita ngomong di depan kaca, itu kan sama aja kayak kita ngeliat kamera handphone nih. Jadi kita coba membiasakan diri untuk ngeliat diri kita sendiri nih untuk di depan kaca. Nah, buat teman-teman yang udah pede untuk ngomong di depan cermin, nah sekarang teman-teman bisa mungkin lebih pede untuk ngomong di kamera handphone. Coba aja kalian nyalain kameranya, terus habis itu ngomong aja langsung kayak begini, tapi mungkin nggak usah direkam dulu ya, supaya teman-teman ngerasa kayak, oh ekspektasinya lebih turun. Nah, buat teman-teman nih yang misalkan pada akhirnya udah berani untuk ngerekam tombol video record, terus ngerasa, aduh tapi kok hasilnya kurang, kok gue kurang ini dan kurang itu. Tenang teman-teman, segala suatu hal itu proses. Gue jamin kalau kita makin sering latihan kayak begini, pasti makin lama akan makin bagus. Nah, yang permasalahan yang kedua yang ngebuat gue takut untuk ngomong depan kamera adalah tuh gue kerasa nggak nyaman untuk ngeliat muka gue sendiri di depan handphone dan ngedenger suara gue sendiri. Apalagi pas ngedit, itu tuh kayak, aduh, kok ternyata gue kayak gini ya kalau gue ngomong tuh kayak begini, kok muka gue begini gitu. Kayaknya ada beberapa hal yang kayaknya gue menjadi takut gitu. Apalagi untuk ngedit sampai finish gitu. Nah, buat teman-teman nih yang ngalamin gak enak untuk ngeliat muka sendiri depan kamera, teman-teman bisa juga bukan pakai kamera depan, bisa jadi pakai kamera belakang kalau teman-teman nge-recordnya pakai handphone sama kayak gua. Nah, kalau masalah suara, kita bisa membiasakan diri dengan terus berlatih kayak begini nih. Nah, yang terakhir nih yang pengen gue bahas, salah satu hal yang ngebuat gue takut banget untuk ngomong di depan kamera adalah ekspektasi orang lain. Gue jamin di sini nggak cuma gue ya teman-teman yang ngalamin kayak begini. Kadang tuh kita suka mikir, aduh, ntar nanti orang ngomong apa ya tentang video gue. Aduh, gue malu nih video gue dilihat orang. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang berpikir seperti itu. Nah, buat kalian yang ngalamin permasalahan ini nih, gue saranin untuk santai aja dulu. Tenang. Abis itu kita coba nih mikir baik-baik. Kalau misalkan nih video ini memang kualitasnya biasa aja atau mungkin kurang, terus habis itu kalian posting, kemungkinan terburuk apa sih yang bisa terjadi? Nah paling kan itu cuman orang yang memberikan komentar aja gitu. Nah kita kalau menghadapi orang yang berkomentar, kita mesti melihat nih, apakah ini tuh hanyalah ejekan atau ini adalah kritik yang membangun. Kalau misalkan cuma menjelek-jelekan, udah pasti kata-katanya negatif dan nggak bisa ngebuat kita untuk menjadi lebih baik. Sedangkan kalau misalnya ngomongin kritik, itu pasti bisa membangun kita supaya video kita ke depan akan lebih baik. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi kalau misalnya kalian itu takut banget buat memulai, baby step aja dulu. Itu nggak apa-apa. Semua orang pasti punya perjalanannya masing-masing. Nah, karena gue percaya langkah yang sedikit demi sedikit ini pasti menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini adalah video pertama gue. Gue yakin banyak banget kekurangannya. Tapi gue percaya kalau kita mulai dan kita mulai berkembang sedikit demi sedikit, pasti kita bisa jadi lebih pede, pasti kita juga jadi orang yang lebih baik. Dan gue yakin bisa berkontribusi untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Gue berharap bisa ngebantu teman-teman biar lebih pede.
Nah, di channel ini gue tuh pengen ngebahas tentang gimana sih kita mengelevate diri kita. Gimana caranya kita menjadi individu yang lebih baik. Jadi di sini gue berharap apapun yang gue omongkan di sini bisa ngebantu teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Saya Antonio Bimo, please subscribe.